Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yo ca buddhanca dhammanca sanghanca saranang gato. Cattari Arya Satchani samapnya sering disebut sebagai munculnya Tiratana atau Triratna secara lengkap pada masa Guru Agung Buddha Gautama. Lengkaplah Triratna, yaitu Permata Buddha, Permata Dhamma, dan Permata Sangha. Triratna inilah yang menjadi pangkal keyakinan segenap umat Buddha. Triratna inilah yang menjadi pangkal perlindungan segenap umat Buddha. Ibu, Bapak, dan saudara. Tetapi berlindung dengan benar kepada Triratna, kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan kesadaran, dengan panya, kebijaksanaan yang benar, seseorang akan melihat, menyadari Cattari Arya Satchani. Yo ca buddhanca dhammanca sanghanca saranang gato. Cattari Arya Satchani samapanyaya passati. Berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan kebijaksanaan yang benar akan melihat Cattari Arya Satchani, 4 kebenaran Arya. 4 kebenaran Arya itulah, para biku, ibu, bapak, dan saudara, yang menjadi inti seluruh ajaran Guru Agung kita. 4 kebenaran Arya itulah the heart of Buddha's teaching. Itulah yang Guru Agung kita sebutkan sebagai segenggam daun singsapa. Sangat banyak daun-daun berserakan di hutan. Tetapi Guru Agung kita hanya memungut segenggam. Karena yang segenggam itulah yang berguna, yang diperlukan untuk membebaskan makhluk-makhluk dari penderitaan. Guru Agung kita menyatakan bahwa yang segenggam itulah yang beliau ajarkan. Di antara daun-daun di hutan belantara itu. Karena yang segenggam itu yang membebaskan penderitaan.
Yang segenggam itulah, ibu bapak dan saudara, 4 kebenaran Arya. Empat kebenaran Arya yang pertama, Guru Agung kita menyebutkan bahwa kelahiran, usia tua, penyakit, kematian, juga keinginan yang tidak tercapai adalah penderitaan. Dan apakah tujuan akhir Guru Agung kita membabarkan 4 kebenaran Arya? Apakah sekadar menjelaskan tentang penderitaan? Tidak. Tujuan akhir Guru Agung kita adalah justru membebaskan kita, membebaskan makhluk-makhluk dari penderitaan. Ibu, bapak, dan saudara, sebagian orang berpikir, alangkah bahagianya kita apabila terbebas dari penderitaan. Tentu mereka berpikir demikian. Kalau kami terbebas dari penderitaan, kami tidak akan mengalami usia tua. Karena usia tua adalah penderitaan. Kami akan muda terus. Tentu kami tidak akan sakit lagi. Karena sakit adalah penderitaan. Kami akan sehat terus. Dan mereka juga berpikir, tentu kalau kami bebas dari penderitaan, kami tidak akan meninggal dunia. Kami akan hidup terus. Karena kematian disebutkan sebagai penderitaan. Tidak benar, ibu, bapak, dan saudara. Umur tua, sakit, dan kematian adalah fenomena kehidupan yang bisa menjadi penderitaan. Tetapi umur tua, sakit, dan kematian bukan sebab penderitaan. Guru Agung kita menjelaskan yang harus dieliminir, yang harus dihapus, sebenarnya adalah sebab penderitaan. Kalau sebab penderitaan itu dilenyapkan, maka fenomena yang disebut dengan penderitaan itu hanyalah fenomena kehidupan. Tidak lagi menjadi penderitaan. Ibu, bapak, dan saudara, dengan kalimat yang lain, kalau kita bisa melenyapkan sebab penderitaan, seseorang itu pasti, tentu masih mengalami umur tua, sakit, kematian, juga keinginan-keinginan atau rencana-rencana yang tidak tercapai. Tetapi umur tua, sakit, kematian, dan rencana yang tidak tercapai itu bagi mereka yang sudah menyelesaikan sebab penderitaan bukan lagi menjadi penderitaan.
Umur tua sekadar perubahan. Fenomena kehidupan ini yang terjadi dengan sendirinya. Sakit, kematian, dan rencana-rencana yang tidak semua bisa tercapai adalah konsekuensi dari kehidupan ini. Tidak harus menjadi penderitaan. Manakala sebab penderitaan itu sudah diatasi. Kemudian, apakah yang menjadi sebab penderitaan? Sekali lagi, bukan usia tua adalah sebab penderitaan. Bukan sakit adalah sebab penderitaan. Bukan kematian sebab penderitaan. Bukan tidak tercapai rencananya sebab penderitaan. Sekali lagi bukan, saudara. Sebab penderitaan adalah tanha, keinginan yang berkobar-kobar. Kalau sebab penderitaan ini diatasi, lenyaplah penderitaan itu. Fenomena kehidupan berjalan terus, tetapi penderitaan itu selesai. Ibu, bapak, dan saudara. Oleh karena itulah, jangan mengikuti semua nafsu keinginan. Saring, seleksi dengan pertimbangan yang benar, yang jelas. Rencana itu harus baik, benar, dan sesuai dengan kemampuan Anda. Bukan ambisi yang luar biasa. Kalau keinginan itu disaring, diseleksi, bahkan disederhanakan, tentu kegagalan akan menjadi sangat kecil. Meskipun demikian, kegagalan suatu saat masih bisa terjadi. Selain menyeleksi keinginan, selain menyeleksi semua rencana yang muncul dalam benak pikiran kita supaya rencana itu tidak menjadi liar, langkah yang lain adalah sikap untuk menerima perubahan. Pada saat kita sulit menerima perubahan, sulit menyadari perubahan, dan sulit menerima perubahan, semua perubahan menjadi penderitaan. Sebenarnya ibu bapak dan saudara, kematian adalah biasa, sangat biasa. Semua makhluk mengalami kematian. Tidak ada yang istimewa, tidak ada yang spesial. Tetapi tidak adanya kesadaran untuk menerima kematian, itulah kematian menjadi penderitaan. Apakah sakit, apakah umur tua, apakah rencana yang tidak tercapai sesuatu yang luar biasa? Tidak, saudara. Tetapi sulit menerima usia tua, sulit menerima sakit, sulit menerima perubahan, membuat semuanya itu
menjelma menjadi penderitaan. Ibu, bapak, dan saudara, hampir tiap hari dahulu, sebelum ada wabah COVID-19, dari pagi sampai malam saudara mempunyai kegiatan di luar rumah hampir setiap hari. Sering juga pada hari-hari Minggu dan hari libur. Sekarang saudara diminta untuk tinggal di rumah. Siapkah saudara menerima perubahan itu? Kalau saudara tidak bisa menerima perubahan itu, maka rumah saudara akan menjadi penderitaan. Tinggal di rumah seperti berada di dalam neraka. Saudara dipaksa untuk menerima keadaan itu. Saudara dipaksa oleh keadaan untuk menerima keadaan itu. Tidak ada pilihan lain. Pada saat saudara mulai menerima, saudara mulai terbebas dari penderitaan. Pada saat saudara benar-benar melepaskan keinginan untuk keluar rumah, meskipun hanya sementara, sekarang saya akan bekerja di rumah. Iya, saya menerima ini. Saudara terbebas dari penderitaan. Ketegangan mental itulah penderitaan. Karena saudara sulit menerima perubahan. Mengapa sulit menerima perubahan? Nafsu keinginan yang melahirkan kemelekatan, upadana. Saudara mempunyai handphone yang baru. Belum lama. Kurang lebih sebulan atau 2 bulan. Handphone yang harganya puluhan juta, saudara. Suatu saat dengan tidak sengaja handphone itu terjatuh dan masuk ke dalam selokan. Sulit untuk diambil. Andai kata terambil, tidak mungkin akan bisa digunakan kembali. Handphone yang puluhan juta itu habis. Penderitaan yang luar biasa bagi saudara. Jasmani saudara, fisik saudara tidak tersakiti sedikit pun. Badan saudara tidak tersakiti secuil pun, tetapi saudara menderita. Menderita. Iya, Bante menderita karena handphonenya jatuh ke selokan. Bukan, saudara. Menderita karena saudara mempunyai kemelekatan terhadap handphone itu. Andai kata handphone yang terjatuh itu milik orang lain yang tidak saudara kenal, saudara akan tenang seimbang. Saudara tidak menderita. Oleh karena itulah, kehilangan bukan penderitaan. Umur tua bukan penderitaan. Sakit bukan penderitaan. Kematian bukan penderitaan. Perubahan bukan penderitaan, manakala saudara dengan kesadaran
menerima perubahan. Sama panyaya pasati, dengan kebijaksanaan yang benar, dengan kesadaran yang melandasi kebijaksanaan yang benar, bukan hanya mengerti, menerima perubahan. Ibu, bapak, dan saudara, tetapi tidak mudah. Di antara ibu, bapak, dan saudara tentu akan berpikir, oh iya Bante, sekarang saya mengerti mengapa penderitaan itu terjadi. Saya siap menerima perubahan. Saya siap mengurangi nafsu keinginan untuk menjadi rasional dan sesuai dengan kemampuan saya. Apakah semudah itu, ibu, bapak, dan saudara? Mendengarkan uraian ini kemudian saudara bisa mengubah sikap mental saudara, sehingga tidak ada lagi penderitaan bagi saudara. Apakah semudah itu? Tidak. Apakah yang menjadi sulit? Kemelekatan itulah yang menjadi sulit. Ketagihan akan kenikmatan, ketagihan akan kenyamanan. Kalau kenyamanan itu berubah dari kita, sudah siapkah saudara untuk menerimanya? Pengertian perubahan tidak sulit untuk dimengerti. Tetapi menerima perubahan bukan sesuatu yang mudah. Perubahan tidak sulit untuk dicerna oleh akal kita. Tetapi kalau kenyamanan kita berubah, apakah kita mudah untuk menerimanya? Oleh karena itu, ibu, bapak, dan saudara, guru agung kita meminta kepada kita, kalau kita benar-benar ingin bebas dari penderitaan, bukan sekadar menutupi penderitaan dengan mencari hiburan. Kalau kita ingin benar-benar mengeliminasi sebab penderitaan supaya tidak ada lagi penderitaan, maka yang pertama, jangan berbuat yang buruk. Memang umat Buddha tidak perlu berperilaku yang aneh-aneh. Wahai umat Buddha, hiduplah engkau dengan wajar. Mencari mata pencaharian dengan wajar bagi para perumah tangga. Tetapi jangan membunuh. Jangan menyakiti makhluk-makhluk. Jangan menipu mereka, mencuri, korupsi, jangan selingkuh. Hiduplah dengan wajar, mencari mata pencarian dengan wajar. Tidak perlu menjadi aneh, tetapi jangan menghina orang lain. Jangan membohongi mereka. Jaga ucapan kita, jaga tulisan kita. Jangan membiarkan kita dengan minum-minuman keras. Tidak berperilaku buruk adalah salah satu cara untuk mengurangi nafsu keinginan. Kemudian,
punyailah ketenangan batin dengan bermeditasi. Duduklah sekali, paling tidak setiap hari, supaya batin ini menjadi tenang. Batin yang tenang akan mudah menyeleksi keinginan. Batin yang tenang tidak akan mudah terseret oleh keinginan-keinginan yang tidak benar. Dan batin yang tenang akan mudah menerima perubahan. Batin yang tenang, yang siap menerima perubahan, itulah samapanyaya pasati. Kebijaksanaan yang benar, yang melihat 4 kebenaran Arya dengan kesadaran. Itulah berlindung yang benar kepada Triratna. Dalam Dhammapada juga disebutkan etangko saranang kemang, etang saranamuttamang, etang saranamagama, sabadukha pamuccati. Dengan kebijaksanaan yang benar yang dilandasi kesadaran, memeriksa semua keinginan dengan sati, dengan sampajanya, siap menerima perubahan. Itulah cara berlindung yang benar kepada Triratna. Berlindung dengan cara itulah kita akan mendapatkan perlindungan yang aman. Itulah perlindungan utama. Dan perlindungan dengan cara yang demikian, memegang perlindungan dengan cara yang demikian, sabaduka pamuccati. Semua penderitaan akan lenyap. Ibu, bapak, dan saudara, inilah yang disampaikan 45 tahun oleh Guru Agung kita. Dan yang diteruskan sekarang oleh para biku, oleh sangga kepada masyarakat. Membebaskan penderitaan. Guru Agung kita pernah menegaskan ini kepada Anuradha. Ube cahang Anuradha. Etarahica. Dukan cewa panyapemi. Dukasa ca nirodhanti. Wahai Anuradha. Sejak dahulu hanya ini yang kuajarkan. Penderitaan dan lenyapnya penderitaan. Lenyapnya penderitaan itulah tujuan akhir ajaran Guru Agung kita. Lenyapnya penderitaan itulah nibbana, kebebasan. Dan itulah paramang sukhang, kebahagiaan yang tertinggi. Tidak ada lagi kebahagiaan yang lain, yang lebih tinggi. Dan menjadi tujuan akhir semua umat Buddha. Lenyapnya penderitaan. Ibu, bapak, dan saudara, para biku semuanya, marilah
kita berlatih terus, berjuang terus dengan arah yang benar, arah menyelesaikan penderitaan, arah yang benar melenyapkan sebab penderitaan, bukan sebaliknya menambah penderitaan. Seluruh ajaran Guru Agung kita mempunyai nafas yang sama. Dan itulah yang dibawakan oleh para biku selama lebih dari 2.600 tahun. Bebas dari penderitaan. Selamat memperingati Asalha. Semoga semua makhluk berbahagia.